semangatnya dan jadi pengikut beliau hingga akhir hidup kita. Bapak dan Ibu semua, sepertinya kendala teknis ini masih berlangsung ya. Oke, untuk share screen-nya bisa Pak Rahmat? Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Heni Septi Nuraini. Mungkin ada beberapa di antara Bapak dan Ibu yang sudah kenal, tetapi untuk yang belum kenal sama saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Heni Septi Nuraini. Saya saat ini tinggal di Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diberi amanah sebagai Ketua IG Tanjung Jabung Barat, mulai dari tahun 2018 tadi, hingga insya Allah tahun 2023 nanti. Saat ini saya sebagai Ketua IG Tanjung Barat dan juga Ketua Yayasan Nailul Munah Tanjung Jabung Barat, yaitu sebuah yayasan pendidikan yang menjadi mitra dari IG Tanjung Jabung Barat. Untuk sehari-hari saya seorang PNS yang mengajar guru bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Tanjung Jabung Barat. Profilnya bisa Bapak dan Ibu lihat. Saya sama sebagai guru juga untuk sehari-hari, mengajar juga di sebuah sekolah. Dan kalau saat ini saya sangat bersyukur sekali karena meskipun di saat pandemi saya bisa tetap melaksanakan kegiatan juga mengajar. Kalau kami karena peraturan dari provinsi itu boleh tatap muka untuk SMA dan SMK, tetapi tatap muka terbatas. Jadi pelatihan hari ini memang ditujukan untuk mengatasi kendala kita di saat sekarang, yaitu menghadapi pembelajaran tatap muka terbatas. Kita lanjut ya Pak. Kita lanjutkan screen-nya. Baik, dari tadi kan kami bilang bahwa ada Pak Rahmat menyatakan bahwa saya Ketua IG, saya juga sudah bilang saya ini Ketua IG. Mungkin ada yang belum familiar, IG itu singkatan dari Ikatan Guru Indonesia, jadi sebenarnya sudah berdiri sejak tahun 2000 dengan nama Klub Guru Indonesia kalau dulunya. Kemudian pada tahun 2009 berubah nama menjadi Ikatan Guru Indonesia, dan untuk Ketua Umumnya sendiri itu sudah mengalami 3 kali pergantian. Yang pertama itu Bapak Ketua Umum yang pertama Bapak Satria Dharma, kemudian pada tahun 2016 Bapak M. Ramli dari Makassar, kemudian pada tahun 2021 ini tadi, barusan Januari, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia adalah Bapak Danang Hidayatullah dari DKI Jakarta. Silakan Bapak kita lanjutkan. Nah ini adalah salah satu dasar yang menjadi patokan dan memang tidak bisa kita lepas. Kenapa kita harus menjadi anggota organisasi profesi guru? Bapak dan Ibu peserta yang saat ini saya lihat yang hadirnya 75 orang nih. Tentunya sebagai guru itu membutuhkan banyak hal dalam kegiatan kita sehari-hari untuk mengembangkan diri, untuk perlindungan kita maupun berbagai kebutuhan guru lainnya. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, tepatnya pada pasal 41 ayat 3, sudah disebutkan bahwa guru itu wajib menjadi anggota organisasi profesi. Tidak disebutkan harus organisasi profesi tertentu, tidak disebutkan juga organisasi profesinya harus cuma 1 atau 2, ya. Jadi memang masih diberi kebebasan kita semua untuk menjadi organisasi profesi guru. Kita diwajibkan tetapi bebas memilih. Bapak dan Ibu mungkin ada yang tahu bahwa kita di Indonesia ini diakui organisasi profesi gurunya ada 21. Ya, ada 21 organisasi profesi guru yang diakui. Salah satunya ada Ikatan Guru Indonesia, PGRI, Pergunu, Muhammadiyah, dan lain-lain. Bapak dan Ibu kalau pernah dengar juga ada FSGI, ya, Forum Serikat Guru Indonesia. Nah, itu semua adalah organisasi profesi guru yang terdaftar resmi di Kemendikbud. Jadi Bapak dan Ibu boleh memilih organisasi profesi guru mana, ya, karena itu wajib harus ikut, tapi tidak dipaksa harus mana, tidak juga dipaksa harus cuma 1 gitu. Bebas, boleh memilih, yang penting Ibu atau Bapak guru menjadi organisasi profesi guru. Kita lanjut ya Pak Rahmat. Baiklah, ini SK kami. Jadi memang kami itu resmi berdirinya berdasarkan SK Kemenkumham. Jadi tidak sembarangan juga. Yang sama semua organisasi profesi guru itu pasti resmi. Untuk yang sudah daftarkan di Kemenkumham itu semuanya memiliki SK seperti ini. Jadi kalau IG sendiri itu dia adanya di pusat, kemudian di provinsi, dan di Provinsi Jambi ada beberapa kabupaten yang memiliki IG. Salah satunya di IG Tanjung Jabung Barat, kemudian IG Sarolangun, IG Teboy saat ini yang aktif sekali, kemudian juga IG Muara Jambi dan IG Kota Jambi. Jadi kalau yang IG Tanjung Jabung Barat
Alhamdulillah dari 28 anggota dulu awal berdirinya, sekarang itu sudah 600 lebih anggota IGI di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kita lanjutkan, Pak. Ini masih SK-nya. Nah, ini kami berapa kali mengadakan pertemuan. Ini waktu foto pertama sekali dilantik dulu. Kemudian juga kami sudah melakukan berapa kali pertemuan dengan bupati yang lama. Ini yang lama. Kalau bupati terbaru juga sudah. Baik, kita lanjut ya, Pak. Ini adalah sekretariat kami. Bagian tinggal di Tanjung Jabung Barat, ingin berkunjung ke sekretariat IGI Tanjung Jabung Barat, dipersilahkan. Ya, kami kebetulan memiliki kantor sekretariatnya itu di daerah Parit Lapis. Nah, ini bagi yang pernah berkunjung, mudah-mudahan tahu di mana tempatnya. Kita lanjutkan, Pak. Ini adalah beberapa kegiatan dari Ikatan Indonesia Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Terhitung sejak kami berdiri pada April 2018, kemudian hingga sekarang, itu sudah ada 15 kegiatan yang sudah kami laksanakan. Bisa Bapak Ibu lihat di slide ini. Kemudian kita lanjutkan ke slide berikutnya, Pak Rahmat, untuk bisa dilihatkan kegiatan-kegiatannya. Nanti saya akan jabarkan satu persatu. Oke, lanjut, Pak. Nah, ini. Bapak dan Ibu, dari kegiatan-kegiatan kami tadi, alhamdulillah, terima kasih sekali kepada Bapak dan Ibu anggota IGI Tanjung Jabung Barat yang terus mendukung kegiatan kami, terus berpartisipasi aktif, dan juga alhamdulillah kami didukung oleh Dinas Pendidikan, sehingga IGI Tanjung Jabung Barat lolos sebagai organisasi penggerak dari Kemendikbud. Untuk Provinsi Jambi sendiri, ini ada Kabupaten Kerinci yang merupakan kepala sekolah penggerak, kemudian Muara Jambi guru penggerak, ya, sekolah penggerak juga ada di Kabupaten Kerinci. Kemudian untuk Tanjung Jabung Barat ini satu-satunya yang lolos sebagai organisasi penggerak dari Kemendikbud. Jadi berdasarkan kegiatan-kegiatan kami tadilah yang mengantarkan kami menjadi satu-satunya dari Provinsi Jambi untuk menjadi organisasi penggerak. Sebenarnya MOU-nya sudah harus dilaksanakan minggu kedua ini, bulan Juli ini. Tetapi karena di Provinsi Jawa dan Bali itu menghadapi PPKM, ya, jadi kita tertunda dulu. Insya Allah dalam beberapa pekan atau minggu ke depan itu kita akan melaksanakan kegiatan ini dari Kementerian Pendidikan, yaitu tentang pelaksanaan pelatihan tentang AKN. Oke, Bapak dan Ibu, semua bisa kita lanjutkan lagi, Pak Rahmat? Baik, ini Yayasan Nailul Munah yang saya sebutkan tadi. Jadi kami berdiri sebenarnya sudah sejak tahun lalu, tapi karena pandemi belum bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran, mudah-mudahan tahun ini bisa. Itu sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Untuk awal ini kami dirikan yaitu PAUD, Pendidikan Anak Usia Dini. Ini kebetulan berada di sekretariatnya langsung, ya. Sekretariat IGI sendiri kan mendirikan sebuah PAUD, Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu untuk tingkat TK, Taman Kanak-Kanak, dan kelompok bermain. Bagi yang berada di sekitar PAUD kami, boleh bergabung, mendaftarkan putra-putri tercintanya menjadi bagian dari pendidikan anak usia dini di Yayasan Nailul Munah Tanjung Jabung Barat. Baik, Bapak, silakan kita lanjutkan. Baik. Ini adalah kegiatan perdana kami, yaitu Sagu Saku, satu guru satu buku. Baik, Bapak dan Ibu mohon maaf terganggu ya, karena sinyal di sini juga. Jadi ini
kegiatan perdana kami tahun 2018 tadi. Bagaimana, apakah suara saya masih jelas, Bapak? Jelas, Ibu, jelas. Jelas, Bu, kedengaran. Halo. Kita lanjutkan. Ya, Pak. Mari kita lanjutkan, Pak. Share screen berikutnya. Baik. Setelah kegiatan satu guru satu buku yang mengundang pemateri dari luar Provinsi Jambi, yaitu dari Jakarta, berikutnya kami mengadakan kegiatan Sagu Samet, satu guru satu media, di mana pelatihnya juga sama. Kami kalau IG itu mengundang pelatih biasanya dari Jawa, jadi memang berdasarkan kebutuhan kita. Pelatihan apa yang kita butuhkan, kita rembuk dulu sama-sama, baru kita undang pelatihnya. Seperti sekarang kan kita membutuhkan untuk pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, jadi Sagu Samet itu satu guru satu media. Ada dua hal yang kita hasilkan waktu itu, yaitu untuk media pembelajaran non-IT dan juga pembelajaran IT. Jadi kami sudah menggunakan Microsoft Form itu sudah sejak tahun 2019. Ini Februari 2019 kegiatan yang kami laksanakan. Pada waktu itu kami sudah menerapkannya dan ada beberapa sekolah di Tanjung Barat yang melaksanakannya sebagai salah satu bentuk ujian. Jadi sudah paperless ya. Jadi pada tahun 2019 itu mereka sudah mulai mempraktekkan Microsoft Form di sekolahnya. Kita lanjutkan, Pak. Baik. Setelahnya, nah ini tadi. Kalau di Ikatan Guru Indonesia itu untuk pendaftarannya saja yang bayar. Kemudian untuk berikutnya tidak ada iuran bulanan. Jadi dari uang kas pendaftaran peserta dari Bapak dan Ibu guru itu, apabila ada berlebih ataupun ketika ada pelatihan kami berlebih, itulah yang kami gunakan untuk pelatihan berikutnya. Dan alhamdulillah pada pelatihan sama sakat, 1 semester 1 sertifikat kami bisa menggunakan dana. Jadi tanpa menarik iuran dari peserta yang mau ikut, menggunakan full dari kas IG untuk peserta dan juga untuk narasumbernya. Ini usus pelatihan untuk guru TK waktu itu. Masih pada bulan Maret 2019 kami laksanakan. Waktu itu alhamdulillah semenjak dari Sagu Saku, dari pelatihan yang pertama, kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Tanjung Barat dan kami selalu mendapatkan tempat untuk melaksanakan kegiatan di aula. Kita lanjutkan, Pak. Baiklah. Masih pada tahun 2019, kami melaksanakan kegiatan pelatihan menulis KTI, karya tulis ilmiah. Kalau yang Sagu Saku tadi itu menulis buku berupa novel, bisa juga berupa modul. Nah, kalau KTI ini khusus karya tulis ilmiah, berdasarkan permintaan dari Bapak Ibu guru yang ada di Tanjung Barat, mereka membutuhkan pelatihan sebagai bahan untuk naik pangkat katanya. Jadi kami laksanakanlah pelatihan ini pada bulan Oktober 2019, dengan mengundang pelatih yaitu Ibu Nurmaini sebagai PNS pangkat tertinggi ya untuk guru-guru, untuk pengawas juga di Provinsi Jambi. Dan kemudian pada tahun 2019 ini juga pada pelatihan KTI ada 2 pelatih, yang satu lagi itu Pak Pendri Guci. Ini juga kan, tapi ini menggunakan dana mandiri karena waktu itu permintaan dari Bapak dan Ibu guru untuk naik pangkat katanya. Jadi kami bikinlah pelatihan menulis KTI. Baik Bapak, silakan Pak Rahmat. Kita lanjutkan. Baik. Pada tahun 2020, sebelum pandemi tepatnya, kami diajak bekerja sama oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tanjung Barat untuk membuat rumah literasi. Jadi rumah literasi ini adalah sebuah tempat belajar bagi anak-anak usia sekolah dasar, belajar bahasa asing dan juga untuk belajar tahfiz Quran. Belajar membaca Quran juga. Jadi waktu itu kami ada kelas bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, yang mana pelatihnya adalah pengurus IG Tanjung Barat, Bapak dan Ibu. Kemudian anak-anak yang berada di sekitar Tungkal Ilir, itu bisa ikut belajar gratis di perpustakaan. Hanya saja selama pandemi kami terpaksa sekali menghentikan kegiatan ini, karena kita kan beri larangan ya untuk berkumpul dan mengadakan pembelajaran tatap muka, apalagi untuk usia sekolah dasar. Jadi untuk saat ini rumah literasi belum bisa kita laksanakan. Baik, kita lanjut Pak. Setelah mendirikan rumah literasi pada Februari 2020 tadi, bulan Maret kita semua mendapat kabar bahwa negara kita ini sedang menghadapi pandemi.
termasuklah kabupaten kami sendiri Tanjung Barat. Dan kami kemudian berinisiatif bekerja sama dengan para mahasiswa dan juga para bapak ibu guru anggota IGI Tanjung Barat untuk menggalang dana. Alhamdulillah dari penggalangan dana yang kami lakukan pada bulan puasa tahun 2020 tadi, bisalah kami akhirnya memberikan buka puasa kepada anak panti asuhan, kemudian juga kepada beberapa tempat belajar Al-Quran dan juga sekolah luar biasa waktu itu, serta kemudian bisa berbagi sembako. Jelas sekali pada tahun 2020 tersebut, meskipun di tengah pandemi Corona, para Bapak Ibu Guru IGI Tanjung Jabung Barat yang luar biasa bersedia menyisihkan, memberikan rezekinya untuk berbagi kepada guru honorer yang terdampak Corona. Baik, kita lanjutkan Pak. Pada tahun 2020 ini, akhir 2020 kemarin maksudnya, karena kita sudah tidak bisa melaksanakan tatap muka untuk pelatihan, akhirnya para pengurus berinisiatif untuk melaksanakan pelatihan secara tatap muka. Ini perdana sekali kami melaksanakan pelatihan secara tatap muka. Jadi kami pada tahun 2020 itu melaksanakan 3 pelatihan sekaligus dengan skala nasional. Kami mengajak Bapak Ibu guru dari seluruh provinsi di Indonesia untuk mengikuti kegiatan pelatihan dari kami Tanjung Jabung Barat. Alhamdulillah disupport oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Sekda, kemudian Bapak Bupati. Bahkan kami melaksanakan pembukaan langsung dari ruang conference room milik Bapak Bupati Tanjung Barat yang berada di kantor sekretariat. Ada 3 pelatihan yang kami laksanakan waktu itu, jadi setiap bulannya 1 pelatihan. Karena 3 bulan, pada bulan pertama pelatih dari Tanjung Barat, kemudian bulan kedua dari Jawa Tengah, kemudian pada bulan ketiga, Desembernya itu pelatih dari Kalimantan Barat. Mereka semua itu pelatih nasional. Bapak Dandi mungkin bisa memperkirakan sendiri bagaimana prosesnya untuk pembelajaran jarak jauh selama 3 bulan, kami melatih Bapak Ibu Guru, untuk 3 sertifikat sekaligus, 3 pelatihan sekaligus, itu benar-benar pelatihan terpanjang yang pernah kami hadapi selama 3 bulan. Baik, kita lanjutkan Pak. Pada Oktober 2020, di saat kami sedang melaksanakan pelatihan juga, masih dalam workshop yang 3 bulan tadi, kami mendapatkan tawaran dari JSDI, yaitu Jaringan Sekolah Digital Indonesia, kemudian dari Narasi TV ya, milik Najwa Shihab, untuk melaksanakan pelatihan. Kebetulan Tanjung Jawa Barat itu dapat materinya aplikasi Android berbasis PowerPoint. Pada pelatihan ini gratis juga, ini yang gratis kami laksanakan karena dapat sponsor. Jadi pada waktu ini, disinilah pertama sekali kami memiliki pengalaman ditunjuk oleh pusat untuk melaksanakan pelatihan webinar secara nasional juga, karena kami sudah memiliki pengalaman sebelumnya. Jadi ini tetapi yang sebelumnya itu karena melaksanakan dari Tanjung Barat sendiri, dan kalau ini langsung dari pusat. Oke, kita lanjutkan Pak ya. Kita lanjut Pak Rahmat. Masih di masa pelatihan tadi, setelah tadi dapat tawaran dari pusat, kemudian kami sangat beruntung karena ada 2 guru dari Tanjung Jabung Barat, yaitu Bapak Rahmat Hidayat dan juga Bapak Suparlit SSI. Mereka berdua terpilih ya waktu itu untuk masuk ke level 4 kalau tidak salah ya. Level 4 untuk sosialisasi rumah belajar sebagai SRB. Saya lihat sekarang ini di pelatihan kita ada beberapa SRB ya Pak Rahmat ya. Ya, luar benar biasa sekali. memangnya. Benar Ya, sekali. luar biasa pelatihan kita kali ini ya, saling dukung. Itulah saya salutnya sama para sahabat rumah belajar. Sama seperti pelatihan kami yang pertama kemarin. Ini perdana sekali Pak Rahmat menjadi narasumber di kegiatan IGI Tanjung Jawa Barat. Ada 500 guru waktu itu yang bisa kami latih, malah lebih sebenarnya. Tetapi karena kapasitas Zoom waktu itu kami cuma 500 guru, jadi ada 500 guru yang kami latih. Dan Alhamdulillah mengantarkan Pak Rahmat sebagai 5 besar waktu itu, jadi sahabat rumah belajar Provinsi Jambi. Saya memang yakin dari awal kalau Bapak itu pasti bisa masuk ya, karena lihat dari ketelatenannya, keuletannya, keramahannya ya, kesabarannya menghadapi para peserta. Jadi waktu itu perdana sekali kami melaksanakan sosialisasi rumah belajar pada tahun 2020. Baik, kita lanjutkan Pak. Ini masih rangkaian dari kegiatan webinar, tapi ini sudah terpisah dari 3 webinar sebelumnya dan ditambah 2 webinar lagi. Jadi otomatis pada tahun 2020 itu kami melaksanakan 6 kali pelatihan online Bapak dan Ibu. Awalnya kami berpikir hanya 3, kemudian malah jadi 6, karena yang ke-6 ini kami dapat tawaran lagi dari FIF,
Jadi dari pusat, dari Yayasan Semut Merah Jakarta, kami mendapat tawaran untuk melaksanakan pelatihan dengan syarat bahwa gurunya harus ada yang dari Batanghari, karena sponsornya salah satunya dari FIF Group Batanghari. Jadi kami juga mengundang kembali pelatih nasional, Pak Teddy Victorius dan Ibu Sartika, pengurus IG Tanjung Barat untuk melatih Bapak Ibu guru di Tanjung Barat, Provinsi Jambi, maupun yang ada di Batanghari. Ini kalau boleh cerita ya, di saat waktu pelatihan itu lebih parah daripada sekarang. Kalau yang sekarang ini kan sinyal ya, mati lampu yang di beberapa tempat. Nah, waktu itu kami juga host mati lampu dalam keadaan mati lampu seharian. Jadinya para hostnya itu kebetulan kami kan juga jadi pembawa acara, jadi narasumber. Bapak Ibu bisa lihat fotonya, memang behind the scene-nya seperti itu Bapak dan Ibu ya. Gelap gulita, bagaimana caranya wajah host bisa harus terang, teman-teman lah yang bersatu, Bapak Ibu pengurus, alhamdulillah kompak sekali kalau dari Tanjung Barat. Menggunakan laptop ganti-gantian karena mati lampu, mati semua baterainya, mau pakai genset juga, waktu itu juga terkendala, pokoknya banyak sekali masalah. Jadi, tapi alhamdulillah sudah berhasil waktu itu kami laksanakan, dan pelatihan ini menurut saya termasuk yang luar biasa karena seluruh peserta itu dibayar. Kalau biasanya peserta itu kan bayar, kalau ini malah terbalik karena dapat sponsor dari pusat. Mudah-mudahan kita dapat lagi nanti ya, bisa kami undang Bapak dan Ibu. Baik, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Pada awal 2021 tadi, bulan April, alhamdulillah Pak Rahmat itu menjadi trainer untuk Google Workspace ya, atau kalau kita ini akunbelajar.id. Bapak Rahmat berkolaborasi dengan Bapak Nanang dari Muara Jambi, yang merupakan seorang YouTuber. Jadi pada bulan April tadi, dengan peserta 277 orang peserta, kurang lebih sama dengan hari ini, kita melaksanakan yang level 1. Apa bedanya sih dengan level 2? Sebenarnya kurang lebih pelajaran materinya. Jadi kalau sudah pernah ikut waktu level 1, mudah-mudahan lebih paham lagi di level kedua ini. Bapak dan Ibu sangat beruntung karena pelatih kita ini, Bapak Rahmat ini selalu bersedia meluangkan waktu, bahkan biaya untuk pelatihan itu beliau membantu juga dari IG. Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir, kita selama beberapa hari ke depan belajar, insya Allah dibimbing sama beliau. Kita lanjutkan Pak. Pada waktu Pak Rahmat menjadi trainer, pada waktu itu juga kami ada jadwal audiensi dengan Bapak Wakil Bupati. Jadi pada 8 April itu adalah pembukaan yang tadi, GWE tadi, Google Workspace yang level 1. Pada hari itu juga kami bertepatan dengan audiensi Bapak Wakil Bupati. Jadi pada hari itu kami diberi kesempatan menyampaikan visi misi dan juga kegiatan sudah kami lakukan, di mana Bapak Bupati diwakili oleh Bapak Wakil Bupati Tanjung Barat, Bapak Hairan SH, memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan, untuk berdiskusi tentang pendidikan di Tanjung Jabung Barat. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan Pak Rahmat. Baik, pada bulan puasa tadi, kami diajak bekerja sama dari beberapa komunitas, yaitu yang Masyarakat Rela Indonesia dan kemudian Sedekah Yatim. Mereka ini anak muda yang sangat bersemangat sekali melakukan kegiatan-kegiatan sosial, dan alhamdulillah kami dapat sponsor dari Tunggal Hotel, dari beberapa gerai makanan untuk melaksanakan kegiatan. Menurut kami ini seperti sebuah berkah, karena awalnya niatnya itu di kafe saja kegiatan buka bersama, tetapi dari pihak hotel itu menggratiskan, menyediakan tempat, malah konsumsi dari mereka. Jadi benar-benar luar biasa. Kalau kami semenjak 2020 tadi, itu karena mulai dari corona tadi ya, dari pandemi, sudah kami agendakan kalau bisa itu setiap tahun IG Tanjung Barat ini melaksanakan kegiatan seperti ini, berbagi. Walaupun kita sama-sama membutuhkan, setidaknya kita bisa berbagi. Minimal seperti ini kan, berbagi buka puasa dengan adik-adik ya, dengan anak yatim piatu. Kemudian juga ini pada 1 Mei kami melaksanakan berbuka puasa bersama. Pada 2 Mei-nya, kita lanjut Pak Rahmat, pada 2 Mei-nya bertepatan dengan Hari Guru, kami mendapatkan kesempatan untuk berbagi sembako. Ada beberapa sembako yang awalnya diberikan pada santri Rumah Iqra, dan kemudian selebihnya dari kaum duafa, untuk kaum duafa, maaf. Kenapa kami bisa melaksanakan 2 kegiatan bisa berbarengan 2 hari? Karena ternyata donatur dan para Bapak Ibu guru Tanjung Jabung Barat sangat baik hati sekali. Niat awal kami hanya untuk berbuka puasa, tetapi karena donasinya berlebih, akhirnya usulan dari Bapak dan Ibu guru itu sebaiknya kita buat lagi katanya.
agenda berikutnya. Langsunglah jadi 1 hari setelah berbuka puasa dilaksanakan kegiatan berbagi sembako. Baik, kita lanjutkan Pak. Pada 1 Juni tadi bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, kami melaksanakan pelatihan gratis untuk Bapak Ibu guru yang menjadi pendidik di Pendidikan Usia Dini Rumah Iqra Kampung Nelayan. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah sebuah tempat belajar bagi kurang lebih 120 anak-anak yang berada di lingkungan Kampung Nelayan. Ini daerahnya di Kuala Tungkal ya Bapak Ibu. Bagi yang berada dekat situ mungkin tahu. Jadi anak-anak di situ belajar mengaji, belajar hafal Quran. Pemiliknya sendiri itu Umi, ya kami manggilnya Umi itu. Umi itu anaknya 2 orang itu lolos Hafiz cilik yang di RCTI. Jadi dua-dua anaknya itu lolos. Anaknya 3 orang perempuan. 2 orang itu Hafiz 30 juz dan yang terakhir itu 15 juz. Tetapi mereka kurang terekspos. Malah untuk pembelajarannya sendiri tidak banyak yang tahu. Bagi yang Bapak Ibu mau melihat tempatnya bisa langsung itu ya di Rumah Iqra Kampung Nelayan. Di sana itu juga ada PAUD-nya. Jadi selain belajar untuk membaca Al-Quran, di situ ada juga pendidikan anak usia dini. Hampir kurang tersentuh publik. Makanya kami berniat ketika setelah yang berbagi sembako pertama ke situ, kami mengulangi lagi. Jadi Bapak dan Ibu guru waktu itu yang bergabung dalam Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Tanjung Barat, maupun yang berada di luar organisasi, menggalang dana bersama-sama, alhamdulillah terkumpullah dana bisa untuk diserahkan ke Rumah Iqra tersebut. Baik, kita lanjutkan Pak. Nah, ini adalah kegiatan kita hari ini. Di mana untuk hari ini kita sudah mengikuti Google Workspace for Education yang level kedua. Dengan jumlah peserta ternyata kurang lebih sama dengan peserta waktu level 1 ya. Sepertinya kita berjodoh dengan angka 277. Di mana saat ini kita diikuti oleh 24 provinsi dan 62 kabupaten. Untuk Tanjung Jabung Barat sendiri itu pesertanya ada 76. Jadi 201-nya itu dari luar Tanjung Jabung Barat. Terima kasih sekali ya, sudah bersemangat mendaftar, kemudian bersedia ikut kegiatan Zoom hari ini. Semoga Bapak Ibu nanti untuk beberapa hari ke depan nih sampai hari Rabu bisa bersemangat terus ikut kegiatan ini. Baik, kita lanjutkan Pak. Kalau dari tadi saya cuma bilang tentang IGI, saya belum menjelaskan bagaimana kalau Bapak dan Ibu guru ingin bergabung ya. Jadi silakan Bapak dan Ibu klik ya di websitenya untuk mendaftar anggota baru IGI ya. Dimanapun Bapak dan Ibu berada bisa mendaftar. Jadi ini nama linknya, kemudian Bapak dan Ibu bisa mendaftar di link ini. Alurnya cukup isi data, kemudian upload foto, kemudian Bapak dan Ibu dan Ibu langsung transfer ya. Kemudian setelah itu upload bukti nanti di approve oleh admin. Cuma seperti itu, hanya pendaftaran di awal saja sebesar kurang lebih Rp50.000. Per bulannya tidak ada iuran. Cukup sekali Bapak dan Ibu bergabung di Ikatan Guru Indonesia, itu berlaku selamanya. Baik, kita lanjutkan Pak. Oke, kalau sudah bergabung, apakah kartu tersebut mempunyai berapa manfaat? Tentu saja. Yang pertama, kartu anggota IGI tadi sebagai identitas ya, bisa Bapak dan Ibu gunakan untuk berkas naik pangkat. Saya sendiri untuk guru provinsi, PNS, kami menggunakan kartu IGI sebagai berkas naik pangkat itu bisa. Bisa juga di penghitungan SKP ya, jadi. Kemudian bisa juga Bapak Ibu gunakan ketika mengikuti pelatihan dari IGI. Biasanya itu kami ada selisih ya, biaya pendaftaran pelatihan kalau yang berbayar dengan yang anggota IGI dengan yang bukan. Jadi kalau anggota IGI itu lebih murah. Ada juga beberapa perusahaan yang sudah bekerja sama dengan IGI seperti Samsung atau Casio itu memberikan voucher diskon bagi Bapak dan Ibu guru anggota IGI. Baik, kita lanjutkan Pak. Baik, kita lanjutkan nanti kegiatan ini dengan penjelasan dari Bapak Rahmat. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru semua yang telah bersedia mendengarkan saya, sudah bersedia hadir dari tadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Bapak dan Ibu semua semangat, sehat ya, hingga 3 hari ke depan, hingga seterusnya sehat.
untuk 3 hari ke depan ini semoga semangat bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan lancar. Insya Allah tidak sulit untuk soal-soal maupun tugasnya. Karena Bapak Rahmat ini sudah memperkirakan terlebih dahulu. Bagi Bapak dan Ibu yang mengikuti pelatihan sampai selesai, tugasnya beres, itu sertifikatnya nanti 2. 1 dari Devo, 1 lagi dari IGI Tanjung Jabung Barat. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Heni Septinur Aini, SPD MPDI selaku Ketua IGI Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bapak Ibu sekalian, itulah beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh IGI Tanjung Jabung Barat. Kami selaku pengurus IGI Kabupaten Jabung Barat selalu mengharapkan doa Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan segala kegiatan yang kami laksanakan itu memberi manfaat bagi kita guru, terutama juga kepada siswa dan masyarakat pada umumnya. Selain itu kami juga memohon doanya, mudah-mudahan kegiatan apa yang kami lakukan di masa yang akan datang mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu sekalian, silakan kita akan mulai kegiatannya tanpa basa-basi lagi. Saya biasanya tidak formal Ibu Heni. Iya Pak, silakan. Santai-santai saja. Ibu Heni silakan. Bapak Ibu sekalian silakan berinteraksi di kegiatan ini. Jika ingin bertanya boleh lewat chat, boleh bertanya langsung dengan menghidupkan mikrofonnya. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya Rahmat Hidayat, guru SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Barat, menyampaikan beberapa materi tentang Google Workspace for Education. Sebenarnya saya mohon maaf tidak menggurui Bapak Ibu sekalian, hanya ingin berbagi saja terkait kegiatan saya sebagai peserta Google Master Trainer di level kedua ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan hari ini selain pembukaan dari Ibu Heni, kita akan berbicara tentang pembelajaran yang transparan menggunakan Google Workspace for Education, fiturnya yaitu Google Meet dan Google Classroom. Bapak Ibu sekalian pasti sudah akrab dengan 2 aplikasi tersebut. Halo Bapak Ibu, bisa dengar suara saya? Iya Pak. Silakan Bapak. Oke. Bisa. Ya Bapak Ibu, silakan bagi yang sudah pernah menggunakan Google Classroom atau Google Meet boleh chat di Zoom ini. Atau boleh acungkan tangan, silakan jika ingin bertanya. Saya nanti akan menjelaskan, Bapak Ibu boleh bertanya, potong saja, saya tidak masalah ya Bu Eni. Iya Tidak masalah. Alhamdulillah nih hujan juga sudah reda, tapi lampu masih mati, agak lumayan sulit sih, mudah-mudahan kita lancar sampai akhir. Ini baterai tinggal setengah. Nah Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk saja ke Google Classroom. Saya mohon izin share screen. Silakan. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ibu Eni? Sudah Pak? Sudah Pak? Ya. Bapak Ibu, kita pertama akan berbicara tentang pembelajaran yang transparan. Kita tahu semua Bapak Ibu sekalian di masa pandemi COVID-19 ini, ya kita terganggu dengan kendala seperti ini. Terganggu seperti apa? Pembelajaran yang normal dengan tatap muka yang normal itu tidak bisa dilakukan lagi. Sementara kita masih belum dewasa, mohon maaf dewasa dalam tanda kutip, masih belum terbiasa dengan pembelajaran model terbaru seperti saat ini, di mana kita melaksanakan pembelajaran secara terbatas, dengan durasi waktu yang terbatas, atau bagi di kawasan yang berzonanya merah, kita melaksanakan pembelajaran secara daring. Kita mulai pada bulan Maret 2020 kemarin, kita mulai terkena dampaknya, kita sudah 1 tahun lebih merasakan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, menyambut tahun ajaran baru ini, ada baiknya kita sama-sama kembali mengulang ini tentang pembelajaran tatap muka terbatas yang menjadi salah satu kebijakan pemerintah, khususnya di Provinsi Jambi. Bagaimana caranya, selain kita mengadakan tatap muka terbatas yang sifatnya mungkin hanya konfirmasi atas pembelajaran online, tentu saja pembelajaran online tersebut sebagai kegiatan utama dalam proses pembelajaran sehari-hari. Jadi berbagai macam MLS dikembangkan, maka pada saat ini saya selaku Google Master Trainer ini ingin mengenalkan tentang Classroom.
Bapak Ibu sekalian, silakan. Pasti sudah ada yang mengenal Classroom. Ada kan yang sudah menggunakan Bapak Ibu? Ibu Rahayu Suci Ningsih sudah Bu, sudah menggunakan Classroom di sekolahnya. Kami Halo? sudah, Pak. Sudah. Dengan Bapak siapa ini, Pak? Sekolah kami sudah, Pak. Dengan Bapak siapa ini? Lagi menggunakan sih, Pak. Oh ya. Nah, Bapak Ibu Dengan Pak sekalian. Jamaluddin, Pak. Oh, Pak Jamaluddin dari mana? Dari Tanjung Jabung Barat, Pak. Oke. Sudah ini, SMK, ya. Pak Jamaluddin. Oh, SMK. Sudah ada ininya, akun belajar ID-nya. Sudah ya? Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan mengenalkan Classroom dengan memanfaatkan akun belajar ID, akun pembelajaran belajar.id. Alhamdulillah sudah, Pak. Oke, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah tampilan akun belajar ID saya untuk aplikasi Google Classroom. Ini ada beberapa. Ya, sudah, Pak. Ya. Terima kasih Pak Jamaluddin. Ini ada beberapa kelas yang saya ikuti dan kelas yang saya kelola. Terakhir saya buat pagi tadi ini kelas coba. Kelas coba ini saya gunakan untuk MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi kami di sekolah melaksanakan MPLS tatap muka terbatas dengan salah satu materinya ialah memperkenalkan aplikasi Google Workspace for Education, salah satunya adalah Google Classroom ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa itu bedanya Google Classroom menggunakan belajar.id dengan Google Classroom biasa? Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan fasilitas lebih dengan akun ini. Pertama, Bapak Ibu akan mendapatkan kelola penyimpanan data berupa file-file pembelajaran yang tak terbatas di Google Drive. Jadi Bapak Ibu ketika melaksanakan pembelajaran dengan Classroom, semua data akan tersimpan rapi di dalam Drive Bapak Ibu masing-masing, penyimpanan cloud, dengan folder yang telah tersusun rapi, yang secara otomatis dibuat di dalam Google Drive oleh sistem. Jadi Bapak Ibu tidak akan kesulitan mengelola data, juga tidak akan kesulitan dalam penyimpanan data. Selanjutnya, untuk Google Classroom menggunakan belajar.id ini, kita bisa mengundang lebih dari 1.000 siswa. 1.000 siswa, Bapak Ibu. 1.000 siswa. Nah, dengan jumlah kelas yang banyak pula. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kelebihannya lagi adalah kita bisa mengundang wali murid atau wali siswa Bapak Ibu. Ketika kita melaksanakan pembelajaran, kita pada tahun ini, MPLS kali ini, saya dan teman-teman sudah mengkolek atau mengumpulkan email dari wali murid masing-masing. Wali murid baru ini. Mulai dari orang tua atau walinya, kakaknya atau abangnya, kami minta email, nanti itu kami integrasikan di Google Workspace for Education untuk Classroom-nya, sehingga nanti perkembangan siswa itu akan terdata, sehingga dapat kami laporkan secara kontinum kepada walinya, orang tuanya atau saudara-saudaranya. Nah, itu kelebihannya Bapak Ibu. Nah, di kelebihan terakhir nih, banyak sih kelebihannya, yang utama lagi dalam pembelajaran kita, sudah terintegrasi dengan Google Meet. Terintegrasi dengan Google Meet artinya, jika kita pada suatu waktu pengen virtual meeting, mendadak pengen virtual meeting karena ada beberapa hal yang siswa tidak mengerti, misalnya, kita bisa langsung share link-nya di Google Classroom. Tanpa kita membuat lagi meeting baru di aplikasi Google Meet. Langsung terintegrasi di Classroom ini. Bapak Ibu, ini tampilan MPLS, ini tampilan kelas untuk MPLS saya yang pada hari ini saya mulai. Jadi hari ini paginya saya melaksanakan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Saya ketua panitianya, sorenya bersama Bapak Ibu sekalian untuk kegiatan ini. Nah, ini Bapak Ibu, mohon maaf. Ini yang saya maksud tadi, generate meet link. Jadi terintegrasi semuanya. Baik, kita kembali ke kelas. Bapak Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan pembelajaran integratif yang transparan? Pembelajaran yang transparan menggunakan Google Classroom dengan Google Meet, materinya
saya ingin pada tatap muka terbatas ini kiranya kita, termasuk saya juga masih belajar Bapak Ibu, mohon maaf, kiranya kita melaksanakan pembelajaran tidak dibatasi oleh kondisi pandemi COVID-19 ini. Pembelajaran yang terukur, pembelajaran transparan, itu dapat kita laksanakan sebaik-baiknya tanpa merugikan hak-hak siswa. Jadi Bapak Ibu, apabila pembelajaran tatap muka terbatas, misalnya setengah jam atau 1 jam terbatas oleh kondisi waktu, kiranya pembelajaran tatap muka itu dimanfaatkan untuk cross-check atau konfirmasi atau bertanya dari siswa atas pembelajaran daring yang utamanya. Jadi pembelajaran online tetap utama, pembelajaran tatap muka dijadikan sebagai media curhat siswa dalam pembelajaran yang mereka laksanakan. Apa makna terukur dan transparan ini? Dengan Google Classroom, kita bisa memberikan seluruh materi dan alat ukurnya sekaligus, sehingga siswa tahu dan paham bahwa mereka harus melakukan apa, dan batasannya apa, alat ukurnya apa. Saya kira demikian. Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan. Dan saya break sebentar 5 menit, saya ingin ambil UPS dulu ya Bapak Ibu. Ini tetap saya hidupkan, karena baterai saya sudah hampir habis, mohon maaf. Halo? Sudah oke Bapak Ibu? Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Baik, terima kasih. Kita mulai lagi Bapak Ibu, mohon maaf ketidaknyamanan ini. Ya, baik. Nah Bapak Ibu, ini adalah kelas yang sudah saya siapkan untuk tahun ajaran baru 2021-2022. Saya guru biologi di kelas 12. Nah ini adalah kelas yang akan saya berikan nanti kepada siswa. Bapak Ibu sekalian, saya hanya membuat 1 kelas saja. Biologi kelas 12 IPA 1. Tapi saya mengajar 4 kelas di kelas 12 Bapak Ibu. Saya mengajar 4 kelas, tapi yang saya buat hanya 1 kelas saja. Saya siapkan semua isinya. Jika isinya sudah siap, baru saya buat kelas berikutnya. Bapak Ibu, untuk membuat kelas sebanyak kelas yang kita kelola, cukup buat 1 kelas saja. Selebihnya jika jika isinya sudah oke, segala persiapan materi maupun penugasan sudah ada, Bapak Ibu bisa melakukan copy. Di tampilan layar saya klik kanan atau tanda titik 3 ini akan muncul tanda copy. Jika klik copy, maka akan muncul. Halo, mohon di mute dulu. Oke, kita. Nggak, kayaknya penampilan dia tuh enak, nengok di mata tuh nyaman. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nanti kalau ingin bertanya, potong saja saya, silahkan unmute mikrofon Bapak Ibu, tidak masalah. Sekarang kalau ada pertanyaan pun tidak apa-apa. Saya ulangi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah membuat kelas dengan tampilan yang full, dengan materi dan alat evaluasinya, Bapak Ibu bisa mengkopinya untuk membuat kelas pada rombel yang Bapak Ibu kelola. Tinggal caranya dengan mengklik tanda titik 3 ini, kemudian klik copy. Tinggal kita ubah namanya, maka seluruh isi di dalam Classroom itu akan tercopy seluruhnya. Dan nantinya kita langsung memiliki kelas baru untuk rombongan belajar yang berikutnya. Ini dia, Biologi 12 IPA 2. Semudah itu Bapak Ibu.
Semudah itu. Jadi cukup kita buat satu saja kelas, nanti kelas berikutnya tinggal kita copy saja. Bapak Ibu pasti sudah menggunakan, sebagian dari kita sudah pernah menggunakan. Saya akan demo saja ulang Bapak Ibu bagaimana cara membuat kelas dengan Classroom. Bapak Ibu tinggal klik tanda bintang di sudut kanan atas. Atau kalau di handphone, di HP itu di bagian kanan bawah. Bagi kita guru, kita bisa membuat kelas atau create kelas. Saya ganti ke bahasa Indonesia dulu, Bapak Ibu. Kita ulangi. Kita buat kelas, atau bagi siswa bergabung. Nah, kita guru, kita buat kelas, kita coba dulu membuat kelas. Ibu Leni Marlina, Ibu ngajar apa, Bu? Ya, Pak. Ya, Ibu ngajar apa, Bu? Saya kepala sekolah, Pak. Wah, mohon maaf nih, Ibu. Iya, Pak. Monggo, Ibu, kalau mau kita buat kelas nih, mau mapel apa nih, atau bidang studi apa? Bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Indonesia. Background Ibu bahasa Indonesia? Enggak, background saya matematika. Matematika. Ibu Tapi saya Leni, suka bahasa. iya. Ibu Leni Marlina di sini. Subjeknya kelas, Ibu SMP, SMA, SD? SD kelas 4, Pak, saya. SD. Sebelumnya kelas Nah. 4, saya ngajar kelas 4. Ya, Ibu Leni Marlina, Kepala Sekolah SD Prestasi Nasional ya, Bapak Ibu. Ya, di kelas berapa? Di kelas 4 SD. 4. Iya. Deh, boleh. Nah, kita create Bapak Ibu. Kita buat. Ibu Leni, Kepala Sekolah di Kabupaten mana kalau boleh tahu? Muaro Jambi, Pak. Saya Muaro Jambi. Berarti ikut yang pertama kemarin waktu dengan Pak Nanang? Ikut, Pak. Iya, Pak, Alhamdulillah. ikut. Nah, ini tampilan kelas Ibu Leni ya, Bu? Tampilan Iya, Ibu. Pak. Nah, jika ini sifatnya sunnah saja, kalau ingin mempercantik, pilih tema boleh, mau tema apa yang sesuai dengan Iya. bahasa Indonesia, pasti Bapak Ibu tahu. Kemudian Kalau bikin ini saya udah paham. Udah oke Hanya ya. belum ini. Belum bisa connect-nya dengan anak-anak karena belum ada ID-nya, karena belum ada emailnya, belum ada anggota. Iya, betul. Bapak, Ibu Leni Marlina khususnya, akun Belajar ID sudah dapat semua siswanya? Kalau untuk siswa belum semua dapat, Belum tapi semua, kalau ya. untuk guru udah semua. Tapi sudah ini kan ya, sudah diaktifasi, sudah diberikan. ke Iya, siswa juga. udah. Nah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bu Leni. Kita masih Iya, tetap ngobrol ini. Bapak Ibu sekalian kalau mau join ngobrol di sini boleh. Bapak Ibu silakan klik di kanan atas. Ibu Leni sudah menyatakan sudah pernah dan sudah bisa. Saya yakin Bapak Ibu juga pasti bisa. Nah, untuk mengundang siswa ini diaktifkan ya Bapak Ibu. Nah, enaknya kita sudah ada link untuk kita share di WA grup kah atau di media sosial manapun kepada siswa kita. Atau kita beri mereka kode kelas, ini kode kelasnya, sehingga nanti ketika mereka gabung atau join, mereka bisa masuk ke dalam kelas itu. Di MPLS, karena di sini Bapak Ibu pembelajaran waktu Corona kemarin masih sifatnya luring, ada yang hanya menggunakan WA, ada yang kirim tugas secara manual ke sekolah, dikumpulkan seminggu sekali. Nah, maka pada MPLS ini saya dan kawan-kawan di sini mengenalkan Google Classroom ini, cara mereka masuk, cara mereka mengelola tugas dan sebagainya. Bapak Ibu sampai sini sudah oke ya? Apa sih yang ingin saya sampaikan itu terkait transparansi dan terukur? Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat bersama-sama di kelas yang sudah saya buat ini. Di sini ada stream atau aliran, di sini kita bisa berkomunikasi dengan siswa tanpa dibatasi. Nah, disinilah kita dapat belajar secara transparan. Kita bisa menyampaikan materi di sini, kita bisa unggah sesuatu, video dan sebagainya. Kita bisa saling berbagi cerita di sini dengan siswa, siswa boleh bertanya, guru boleh bertanya di waktu-waktu di luar jam pelajaran, di aliran atau stream ini.
Nah, disitulah letak transparansi kita, letak kita melakukan komunikasi dan interaksi dengan siswa. Di sini sudah, kemudian di tugas kelas. Nah, di tugas kelas ini Bapak Ibu, Bapak Ibu bebas untuk mengelolanya. Boleh di sini buat peraturan kelas dulu atau tidak, boleh pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4. Di sini saya buatnya per bab. Jadi di dalam bab ada babnya 1 KD-nya, ada 2 KD-nya. Jadi saya buatnya per bab saja biar saya mudah dalam mengelola kelas ini. Saya klik di sini dulu di peraturan kelas misalnya. Di sini ada peraturan kelas yang harus mereka taati. Lalu di pertumbuhan dan perkembangan ini ada pertemuan 1, ini ada ramateri, kemudian nanti ada evaluasi. Nah, yang akan kita tambah nanti pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, dan sebagainya. Jadi nanti kalau menurut skenario saya, pertemuan untuk pertumbuhan perkembangan ini saya jadwalkan 3 pertemuan. Nanti di materi metabolisme saya jadwalkan 5 pertemuan. Jadi pada metabolisme, ketika sudah masuk ke metabolisme, saya akan buat di sini pertemuan ke-4. Kira-kira demikian. Bapak Ibu, silakan kalau ada pertanyaan. Monggo. Kalau seperti ini sudah oke ya Bu Leni? Sudah bisa ya? Bisa Pak, hanya belum bisa ini, belum jalan aja karena Jalan itu aja. tadi, karena kita belum anak-anaknya belum ada masuk Iya. menjadi anggota. Memang agak berat di SD nih Bu. Iya Untuk Pak. mengenalkannya terutama ya yang pasti lebih banyak wali murid ya bekerja terutama di kelas 1 Iya. kelas 2. Kalau tahun 2019 kemarin ya. saya udah nyoba, tapi bukan di sini, tapi bukan di ID. Ada saya nyoba itu, tapi pas untuk soal-soal ujian saja Pak. Oh iya. Nah gitu, karena K13 kan, kita buat soalnya di classroom, nanti kita ini kan ke anak-anak. Tapi itu banyak juga yang nggak bisa kerjakan karena kendala ini HP nggak ada, terus sinyal nggak ada gitu. Betul. Oh iya Bapak Ibu, sekalian saya sampaikan di sini. Terima kasih Bu Leni. Ucapan Ibu ini mengingatkan saya bahwa pembelajaran dengan classroom, Bapak Ibu sekalian, dapat dilaksanakan secara offline. Yang pertama, nanti akan kita bahas sedikit nanti. Yang kedua Bapak Ibu, Google Classroom ini kalau siswanya download di laptop atau di HP, kalau di laptop boleh deh dengan Google Chrome dan sebagainya. Kalau di HP mereka download aplikasinya, satu aplikasi Google Classroom di HP atau di laptop itu bisa untuk banyak siswa. Jadi Bapak Ibu seperti siswa saya di salah satu perusahaan di dalam kebun kelapa sawit yang sinyalnya susah, mereka harus ke puncak bukit terlebih dahulu untuk mencari sinyal. Mereka terbatas dalam sinyal, terbatas pula dalam kondisi ekonomi Bu Leni. Jadi saya sarankan satu HP itu bisa untuk beberapa orang. Jadi pinjam saja jika sudah selesai, pinjam HP-nya, ganti akunnya, tinggal klik di tombol di bagian sebelah kanan atas yang ada gambar kita, ya udah nanti masuk ke akunnya, tinggal tambah akun bagi yang belum punya akun. Oh gitu ya, Iya. Silahkan kalau mau copy paste tugas temanmu silakanlah. Bapak tidak tahu, yang penting kalian bisa melaksanakan pembelajaran. Saking susahnya zaman kami waktu itu, waktu baru-baru COVID. Nah kira-kira gitu. Nah Bapak Ibu sekalian, iya. Untuk membuat pembelajaran kita terukur dan transparan, Bapak Ibu harus perhatikan di sini terukurnya seperti apa. Terukurnya adalah kita dapat membuat, di sini saya klik tanda membuat. Ini ada berbagai macam fitur, ada tugas kuis, ada pertanyaan, ada bahan atau materi, atau gunakan kembali postingan sudah pernah kita posting dan membuat tema atau topik. Nah apa? Bentar. Nah ikut ya. Baik, mohon maaf.
Nah, mohon maaf Bapak Ibu. Saya ulang ya. Di sini membuat ada tugas-tugas kuis, pertanyaan, bahan, gunakan kembali atau tema. Tema atau topik dalam bahasa Inggrisnya. Tampilan topik seperti apa? Seperti ini, peraturan kelas, pertumbuhan perkembangan, metabolisme, hereditas. Nah, jadi ada baiknya ketika kita melaksanakan pembelajaran dengan classroom, kita buat dulu tema-temanya atau topik-topiknya. Boleh mau Ibu buat pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, sehingga siswa terukur nanti. Dan mereka tahu apa saja yang akan mereka pelajari, seperti yang saya buat seperti ini. Nah, saya buat satu, misalnya di sini, di pertumbuhan dan perkembangan, ini masih draft ya Ibu, masih gelap, masih abu-abu, ini karena belum saya posting. Pertemuan 1, di sini ada materi pelajaran, sudah saya siapkan. Di materi pelajaran ini, mereka saya berikan PowerPoint, saya berikan modul, saya berikan video. Nah, Bapak Ibu, karena kita tadi sudah membuat temanya, membuat topiknya, tinggal Bapak Ibu kelompokkan mau masuk ke topik yang mana. Saya contohkan satu, misal saya ingin membuat tugas. Nah, saya buat tugas, saya kasih instruksi dan petunjuk. Nah, Bapak Ibu, di mana saya letakkan? Karena ini materinya untuk materi pertama, saya buat di sini di materi yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan. Halo? Silakan Pak. Halo. Pak Ramayudi, silakan. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nah, Bapak Ibu ketika membuat tugas, Bapak Ibu dipastikan jatuh temponya kapan. Sebab ini penting agar menjaga konsistensi dan agar siswa kita bertanggung jawab terhadap tugas tersebut. Jika tidak diberikan pada waktu, itu biasanya siswa akan bahasa kita kelupaan gitu. Lupa, sementara tugas banyak, email masuk terus. Jadi mereka kadang lupa. Silakan Ibu Deni kalau ada pertanyaan. Silakan di-unmute. Halo? Silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, langsung saja saya lanjutkan. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian tinggal kita tugaskan. Nah, enaknya di classroom ini Bapak Ibu, jika kita mengelola lebih dari satu rombel di jenjang yang sama, di tingkat yang sama, Bapak Ibu bisa tambahkan kelas yang mana saja. Tinggal Bapak Ibu centang kelas mana yang Bapak Ibu ingin berikan tugas. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu, ini saya close dulu. Di mana letak transparansinya? Letak transparansinya misalnya, saya berikan tugas seperti ini. Pada pertemuan 1, saya beri tugas kepada siswa saya besarkan dulu. Setelah mereka membaca modul pada halaman 87 atau membaca materi pada materi yang telah saya berikan, saya minta mereka untuk menuliskan 5 poin penting pada file dokumen yang telah saya sediakan di bagian lampiran. Ini dia, yang bagian bawah, poin pentingku. Saya klik dulu. Nah, penilaian tugas ini dapat Anda lihat pada rubrik penilaian. Di sini transparansinya Bapak Ibu, siswa dapat melihat mereka ingin nilai berapa, apa yang harus mereka kerjakan. Saya klik rubriknya dulu. Nah, rubrik ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu buat dan bisa Bapak Ibu gunakan kembali untuk penugasan-penugasan selanjutnya. Misal saya buat di sini untuk transparansi tugas mereka. Tadi awalnya saya minta 5. Saya akan beri mereka nilai 100 atau sempurna jika mereka bisa menulis lebih dari 5 poin yang sesuai dengan materi. Saya akan berikan mereka 90 atau sangat baik jika mereka menulis pas 50 50
poin. Alhamdulillah lampu sudah hidup di sini. Nah, begitu juga 80 jika mereka menulis 4 atau 3, cukup atau 70 mereka menulis 2, dan kurang atau 60 jika menulis 1. Nah, itu Bapak Ibu. Bagaimana contoh rubriknya? Bagaimana contoh materinya? Ini poin pentingnya saya buat. Mereka boleh membuat lebih dari 5. Nah, dokumen ini saya berikan masing-masing siswa kopiannya sehingga mereka tidak perlu membuat dokumen lagi. Bagaimana caranya? Di sini Bapak Ibu. Saya kecilkan dulu. Nah, di sini. Jika Bapak Ibu menambahkan sesuatu, menambahkan file atau menambahkan link, tugas misalnya Bapak Ibu menambahkan file, Bapak Ibu di sini ada pilihan. Siswa dapat melihat file, siswa dapat memasukkan file atau buat untuk setiap siswa. Jadi jika kita membuat di sini satu dokumen, jika kita hanya ingin memberikannya sebagai referensi saja, maka pilihannya adalah siswa dapat melihat file. Atau jika kita memberikan satu dokumen ini untuk dapat diisi bersama-sama antara kita dan siswa, kita dapat memilih siswa dapat memasukkan file atau siswa can edit file. Nah, atau karena saya ingin pengennya siswa membuat untuk mereka masing-masing, sehingga saya gampang menilainya, saya buat copy atau salinan untuk setiap siswa. Kira-kira demikian. Ini adalah tampilan tugas yang akan saya berikan di pertemuan pertama nanti. Dari tampilan ini, Bapak Ibu, saya menerapkan pembelajaran flip classroom. Pembelajaran terbalik, di mana pada awalnya saya memberikan mereka materi terlebih dahulu. Di sini materinya. Kemudian baru pada pertemuannya saya melakukan penugasan. Silakan Ibu Nurjana, jika ingin ada pertanyaan. Halo? Halo? Silakan Ibu. Saya lanjut dulu ya. Atau saya cek dulu di chat adakah pertanyaan? Dari Ibu Anita. Apakah setiap pertemuan... Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kenapa Pak? Mohon bertanya Pak. Mohon Ya, izin silakan Pak Jamaluddin. Putus-putus Pak Jamaluddin, mohon maaf ini di sini. Apa kondisi kendalanya di sini atau dari sana? Mohon diulang. Ya, yang pada saat siswa dapat Halo? untuk mengedit soal yang kita berikan Pak, Ya. siswa dapat apa? Mengedit tadi. Iya. Ya Pak. Kenapa Pak? Untuk yang siswa bisa edit kan? Iya Bapak Ibu. Untuk pilihan siswa bisa dapat edit. mengedit itu di Halo? Oke, saya dapat tangkap di bagian siswa dapat edit file dari pertanyaan Pak Jamaluddin. Bapak Ibu sekalian, ada pilihan di sini. Maaf Pak. Ya, silakan Pak. Sinyal. Ya. Lanjut Pak. Ya Pak, mengeditnya itu di mana Pak? Maksud saya itu apakah di tugas yang kita berikan atau Ya. mereka membuat Jawaban. mengedit itu di Iya, iya. aplikasi lain gitu Pak? Oke. Maaf Pak. Ya, baik Pak Jamaluddin. Sudah saya tangkap pertanyaannya. Bapak Ibu sekalian, jika kita memilih di sini pilihan siswa dapat melangsungkan file atau siswa dapat edit file, jadi tugas ini tugasnya Bapak Ibu, poin pentingku ini hanya satu file saja. Jadi siswa, berapa siswa kita? 30. Maka 30 siswa bisa coret-coret di sini.
Siswa bisa menulis apapun di satu file poin pentingku ini. Itu maksud. Halo? Itu maksud dari pilihan siswa dapat memasukkan file atau mengedit file. Jadi filenya satu ini saja Pak Jamaluddin, Bapak Ibu sekalian. Jadi siswa bisa menulis di sini. Semua siswa dalam classroom ini bisa menulis di sini. Tapi apabila kita memilih siswa dapat Oke Pak. Iya Pak, iya Pak. Iya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Jika kita memilih buat salinan, maka otomatis Bapak Ibu, satu file ini akan tergandakan untuk 30 siswa. Satu file yang kita upload ini tergandakan secara otomatis di setiap tugas siswa. Jadi 30 terganda secara otomatis. Jadi siswa tidak membuat lagi, siswa hanya mengisi saja tabel ini. Jadi setelah selesai mereka buat, mereka tinggal upload saja dengan cara turn in atau serahkan tugas. Demikian Bapak Ibu. Ya Pak Jamal ya. Silakan. Lagi Pak Rahma boleh bertanya? Boleh. Dari Ibu siapa? Boleh nih. Ya silakan Bu. Ini mau nanya, kalau mau absen dari Google Classroom gimana? Ya. Baik. Kalau membuat absen di Classroom Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu buat di tugas. Tinggal buat di tugas, nanti mereka tinggal serahkan saja. Absen, nah saya buat absen sini ya. Absensi pertemuan 1. Nanti tinggal kita serahkan kepada mereka. Tampilannya adalah mereka nanti tinggal klik mark as done. Tandai sebagai sudah. Jadi mereka serahkan. Jadi ketika mereka serahkan, mereka otomatis ada. Seperti itu saya cek di sini Bapak Ibu. Yang saya sebagai pesertanya. Itu Bapak Ibu. Tapi saya tidak sarankan Bapak Ibu membuat absen di Classroom. Saya tidak sarankan Bapak Ibu membuat absen di Classroom. Kenapa? Karena Bapak Ibu kerjanya lambat manual nanti Bapak Ibu ininya. Apa sih mengkalkulasinya? Menghitungnya, oh berapa sih yang mereka absen karena alfa, berapa mereka yang absen karena izin, gitu. Saya sarankan Bapak Ibu membuatnya di Google Form saja, di formulir. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan satu file formulir untuk untuk seluruhnya sampai akhir pertemuan, bisa per minggu atau bisa per bab atau bisa per KD, kira-kira demikian. Saya contohkan. Nah, di sini. Jika di sini sebagai absen, contohnya jika ini sebagai absen, maka di sini akan buat mark as done. Tandai sebagai sudah, mark as done. Jika sudah, maka otomatis dia terabsen, terpresensi sebagai siswa yang hadir. Kira-kira demikian Bu Leni. Silakan Bapak Ibu kalau ada masukan atau pertanyaan, boleh? Halo? Atau saya lanjut dulu ya. Kita balik ke sini Bapak Ibu. Ke pertemuan 1. Ini rubrik sudah kita bahas. Rubrik sudah kita bahas. Ini akan kita masukkan ke dalam kategorisasi Bapak Ibu. Di sebelah kanan ini ada kategori kelas. Ada ujian, ada UTS tengah semester, ada ulangan KD, ada tugas. Nah, bagi Bapak Ibu, ini tidak akan muncul secara otomatis. Ini akan muncul jika kita melakukan pengaturan terlebih dahulu. Jika kita kategorikan ini sebagai tugas, maka nilai siswa itu akan terkategorisasi sebagai tugas. Sehingga akan terkalkulasi, nanti penjumlahannya tugas-tugas aja, ulangan-ulangan aja, UTS. Nanti di akhir baru kita mendapatkan hasil yang konkret. Mana tugas sekian, ulangan KD sekian, UTS sekian, ujian sekian. Nanti akan dapat nilai akhirnya Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya? Ketika kita membuat kelas baru, pada gear di kanan atas ini, pada setting Bapak Ibu harus melakukan ini Bapak Ibu. Di penilaian, ini ada 3 pilihan. Tidak ada nilai total.
Jika Bapak Ibu memilih ini tidak ada nilai total, nanti di penilaian hanya akan muncul nilai-nilai per assignment atau nilai-nilai per tugas saja. Jika Bapak Ibu pilih jumlah poin, maka akan muncul totalnya. Tapi jika ditimbang berdasarkan kategori, nah, maka nilai itu akan teradministrasi, akan terkelola secara kategorisasi. Yang kategorinya dapat kita kelola sendiri, dapat kita tentukan sendiri. Ini saya buat kategorinya. Bapak Ibu boleh di sini tambahkan kategori kelas sebanyak apapun yang Bapak Ibu inginkan. Ini saya hapus dulu. Otomatis nanti di sini harus 100%. Jadi saya buat 4 kategori, untuk ujian 30%, untuk UTS 20%, untuk ulangan KD 30%, dan untuk tugas 20%. Jadi tugas yang tadi saya berikan, yang akan saya berikan itu yang poin penting tadi, jika mereka mengerjakannya, maka nilainya akan dikalkulasi sebagai bagian dari 20%. Kira-kira demikian Bapak Ibu. Tapi saran saya, Bapak Ibu buat kategorisasi 2 saja. Ulangan KD sama tugas. Ulangan KD sama tugas. Tapi terserah mau sampai 4 ini juga boleh. Sebab apa? Saya sarankan demikian. Biasanya, terutama di sekolah saya, untuk ujian tengah semester atau ujian, itu dikelola secara langsung oleh admin sekolah. Jadi UTS dan ujian pengelolaannya lain lagi, bukan per guru. Sehingga nilai, soal, itu akan masuk dalam satu bank khusus dari admin untuk UTS dan ujian. Jadi yang ada di kelas ini hanya nilai tugas dan nilai ulangan. Jadi tetap kita akan kalkulasi terpisah dengan UTS dan nilai ujian yang dikelola oleh admin sekolah. Kira-kira demikian. Yang pasti kita sudah tahu bahwa di Classroom kita bisa membuat kategorisasi untuk penilaian siswa. Silakan Bapak Ibu kalau ingin bertanya atau memberi masukan kepada saya ini, mumpung mungkin Pak Rahmat ada yang keliru, silahkan. Halo, masih dengar suara saya? Masih Pak. Ya, silakan kalau ada pertanyaan Pak Jamal. Iya Pak, tidak pertanyaan sih Pak, tapi saya baru tahu tadi Pak kalau ada kategorisasi nilai Pak. Alhamdulillah nambah ilmu saya Pak. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Dan lagi Bapak Ibu, untuk Google Classroom ini dengan menggunakan akun pembelajaran.belajar.id ada plusnya, yaitu nilai ini kita bisa download dalam bentuk Excel. Dalam bentuk sheet ya Bapak Ibu, kalau biasa kita nyebutnya Excel. Jadi kita bisa kelola secara manual jika kita melaksanakan manual. Jadi bisa kita download, nanti kita gabungkan dengan nilai UTS dan nilai ujian yang dikelola di sekolah. Kira-kira demikian. Bu Yuli Haryani ini tidak mood nih, monggo kalau ada pertanyaan silahkan. Ibu Leni. Ya Pak, ada yang mau saya tanyain, boleh ya? Silakan. Kembali ke awal, ini kalau kita mau menambahkan anggota, ini baik guru maupun siswa, itu kan diklik tanda tambah, ada orang tanda tambah gitu, kemudian ketik nama atau email. Ini yang diketik nama atau email ini anggota baru gitu ya Pak ya? Betul Bu, betul. Nah, kita klik di situ, jadi setiap siswa yang mau jadikan anggota kita tuh harus ada emailnya dulu. Ya. Ditambahkan di situ ya Pak ya? Ya betul. Untuk email biasanya bagi siswa yang sudah punya Android pasti punya email Bapak Ibu. Cuman biasanya siswa kita ini tidak paham. Biasanya buat emailnya di counter tempat beli HP itu, tempat beli handphone itu, sehingga ketika ditanya emailnya, passwordnya lupa kadang-kadang juga. Iya, kadang-kadang email yang dia masukkan ke sini beda, nanti pas bukanya beda lagi gitu. Nah Pak, kendalanya gitu, kadang-kadang dia lupa, kadang-kadang lupa dia emailnya. Dan juga Bapak Ibu yang di peserta kita kegiatan ini, saya banyak temukan
email error Bapak Ibu dalam pengetikannya. Sehingga hanya beberapa 20-an saja yang bisa saya masukkan ke dalam grup komunikasi. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian, email ini seperti rumah kedua bagi kita, alamat rumah kedua bagi kita di masa saat ini. Email sangat penting dan password jangan sampai lupa. Apapun kita sistemnya semua sekarang berbasis email. Aplikasi kenaikan pangkat, Facebook dan sebagainya semuanya berbasis email. Ya boleh nih ya. Ya Pak, makasih jawabannya ya Pak ya. Nah selanjutnya Bapak Ibu, bagi siswa yang tidak punya, yang lupa emailnya nih, kita bisa undang dengan kode kelas. Kita bisa undang dengan kode kelas tadi. Dalam mengundang siswa ada dua macam. Pertama dengan mengirimkan link, kemudian bisa menampilkan kode kelas. Saya sarankan sih pakai link saja. Pakai link, otomatis Bapak Ibu jika dia tidak punya email, dia tidak bisa buat akun Classroom. Tidak bisa buat akun Classroom. Nah, saya sarankan untuk mereka bergabung, copy link saja. Link itu kita berikan kepada siswa, nanti siswa klik, otomatis masuk. Tapi jika terkendala, biasanya ada gangguan, maka kita bisa copy kode kelas sehingga siswa bisa melakukan join kelas atau bergabung dengan kelas secara manual. Mereka klik tanda tambah di sudut kanan atas atau di HP di sudut kanan bawah, tanda plus, mereka bergabung atau join, nanti di HP-nya muncul tampilan kode kelas, mereka masukkan, tinggal klik join atau gabung, otomatis mereka masuk ke kelas. Gitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke materi kedua nih soal Google Meet. Google Meet singkat saja sih. Kita satu materi saja, pembelajaran transparan di sini. Halo. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, sedikit saya... Halo? Tidak ada ya Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada, sedikit saya sampaikan kelupaan ini. Bahwa dengan akun Belajar ID, kalau kita pengelolanya Bapak Ibu, kalau kita pengelola kelas, kita gurunya, kita bisa mengundang wali kelas, wali murid kita. Kita mengundang wali murid kita. Ini ada tampilan people-nya di sini, ini stream, tugas, di sini adalah people atau orang-orangnya. Ada fitur invite guardian atau undang wali. Undang wali. Artinya apa? Kita bisa mengundang wali ini untuk sebagai pengawas kita dan pengawas siswa kita. Jadi apapun kinerja siswa yang kita kelola kelasnya itu akan diberikan kepada si wali. Kita berikan kepada si wali dalam email Bapak Ibu. Makanya pada MPLS tahun ini kami mulai dengan meminta email kepada siswa baru agar mereka nantinya orang tuanya dimasukkan ke dalam ke dalam undang wali ini. Nah, mengundang wali ini jika sudah diundang dan dia bersedia Bapak Ibu, perkembangan siswa itu dapat kita laporkan secara otomatis Bapak Ibu, kita tidak melaporkan secara manual, otomatis Google yang kerja Bapak Ibu. Otomatis email yang bekerja, per hari bisa, per minggu bisa, per bulan juga bisa. Jadi kita tidak bekerja lagi. Jadi pada hari ini misalnya, dalam 1 minggu siswa mengerjakan 1 tugas, tugasnya itu dan hasilnya itu otomatis di-emailkan ke orang tuanya atau walinya. Bisa kita minta si wali ini tinggal pilih minta laporan per hari, per minggu atau per bulan. Kira-kira seperti itu. Dan Bapak Ibu sekalian, jika keteteran atau butuh bantuan dalam mengelola kelas ini, Bapak Ibu bisa tambah guru di sini. Boleh dari guru yang sama mata pelajarannya, atau boleh wali kelas sebagai yang mengawasi kita, atau boleh admin sekolah. Rencananya untuk Classroom ini, sama seperti tahun lalu Bapak Ibu, kami menggunakan 1 akun untuk seluruh kelas. Jadi, 1 admin sekolah bisa melihat masuk ke semua
ini semua kelas manapun. Jadi kita ketahuan nih guru yang melaksanakan pembelajaran online minggu ini siapa, mana yang tidak pernah ngasih materi dan tugas. Kira-kira demikian. Silakan Bu, kalau ada pertanyaan lagi. Dari Ibu Yunita Sari, Pak Rahmat izin bertanya untuk penggunaan Classroom. Apakah siswa dengan email gmail.com mungkin maksudnya bisa bergabung juga? Bisa Bu, bisa sekali. Siswa yang dengan gmail.com juga bisa bergabung dengan dengan Classroom ini juga bisa. Kita dengan tanpa akun Belajar ID juga bisa membuat Classroom ini. Nah, kelebihannya bagi kita yang punya nih, kita memanfaatkan Classroom, membuka Classroom dengan akun belajar.id, kita punya fitur tambahan mengundang wali. Nah, itu Bapak Ibu. Kita kalau di Gmail biasa tidak. Masalah siswanya punya atau tidak masalah. Asal siswa punya email, dia bisa ikut ke Classroom ini. Tapi Gmail yang emailnya gmail.com sebab ini punyanya Google. Ibu Yuli hari ini Pak kasih contoh tugas dengan dokumen yang bisa diedit siswa Pak yang di Classroom. Oke, saya akan contohkan besok ya Bapak Ibu, mohon maaf. Kalau dapat diedit bersama, ini lebih baik dalam bentuk slide Bapak Ibu. Kalau bahasa kita PowerPoint kan punya Microsoft nih, dalam bentuk slide. Kenapa demikian? Sebab dia sudah tahu batasannya, hanya di slide itu. Jadi siswa bisa membuat satu tugas di dalam slide itu. Jadi untuk slide lain, sama seperti ini loh, yang saya berikan kepada Bapak Ibu, tantangan membuat foto, kemudian Bapak Ibu sekalian menuliskan harapan masing-masing, buat nama dan buat kelas, itu sama. Jadi dalam satu slide dalam satu file yang saya buat, itu ratusan orang boleh mengeditnya per slide. Jadi kita tinggal copy paste slide sebanyak siswa kita. 30 siswa, kita buat 30 slide. Jadi siswa boleh pilih slide yang kosong, mereka kerjakan dan tidak mengganggu slide lain sehingga bisa dimanfaatkan oleh siswa yang lain. Besok insya Allah Ibu Yuli, hari ini kita bahas bersama-sama. Besok kita akan bahas tentang slide, kita bahas Drive, kita bahas Doc, Google Dokumen, maksudnya kalau kita biasanya kalau di Microsoft kan Word. Nah, juga kita bahas besok juga tentang Art and Culture. Kemudian pokoknya kita besok belajar bagaimana mempersiapkan pembelajaran untuk siswa yang kolaboratif. Mereka, kita, dan guru dan siswa saling berinteraksi secara virtual. Kira-kira demikian. Ya, kita besok ya Bapak. Oke, ditunggu besok, kata Ibu Yuli. Ada lagi pertanyaan? Silakan Bapak Ibu boleh raise hand, acungkan tangan. Kita bisa bertanya langsung di sini. Baik. Nah, saya sampaikan tadi bahwa Classroom ini Bapak Ibu bisa diakses secara offline. Bisa diakses secara offline. Apa yang offline? Yang offline ini maksudnya hanya bukan 100% offline sih. Pada awalnya kita menggunakan jaringan juga, menggunakan data juga. Kemudian siswa bisa unduh atau bisa download materi atau tugasnya. Mereka bisa kerjakan secara offline. Nanti ketika mereka sudah punya sinyal, mereka uploadnya secara online. Nah, tapi untuk belajar.id, fitur terbaru Classroom ini ada versi offline-nya yang benar-benar offline, tapi belum tahu saya. Dan belum bisa dimanfaatkan akun Belajar ID ini. Tahun depan insya Allah akan di-upgrade untuk akun Belajar.id ini, sehingga kita bisa petunjuknya, cara-caranya untuk offline ini kita bisa gunakan, kita tahu. Gitu Bapak Ibu sekalian. Tidak ada? Ibu Tri Putari, silakan. Kalau ada pertanyaan. Dari Ivana Rosa, Ibu Ivana Rosa, Pak bertanya bagaimana mengabsen siswa dengan menggunakan Google Classroom. Seperti yang tadi saya sampaikan, tapi tidak saya rekomendasikan.
tetap menggunakan Google Form. Kalau saya pakai Google Form, besok juga kita bahas. Nanti itu tinggal kita upload di dalam tugas atau di dalam materi. Jadi ada khusus kategori absen. Jadi ketika kita di akhir semester, kita tinggal buka satu file, satu respon dari Google Form itu, kita bisa rekap. Oh, hari ini mereka izin, mereka alfa, kira-kira seperti itu. Dari Ibu Eti, untuk sekolah saya menggunakan akun email sekolah, apa beda yang dengan email? Untuk akun sekolah sch.id itu malah lebih oke daripada belajar.id ini Bapak Ibu. Sebab karena dia premium, ada beberapa aplikasi dan fitur aplikasi yang tidak bisa diambil oleh belajar.id, tapi sudah punya di sch.id. Lebih bagus, lebih bagus. Cuman kalau belajar.id ini umum untuk seluruh guru dan siswa se-Indonesia. Tampilannya sudah diperbaiki. Ini juga akun premium, tapi ada beberapa fitur yang tidak bisa kita gunakan, yang di sch.id bisa. Saya ambil contoh misalnya YouTube. Kalau email biasa atau email sch.id kita bisa streaming, tapi belajar.id belum boleh. Jadi belum di-upgrade sampai ke situ. Kira-kira demikian. Pak, gimana cara upload video di Classroom? Baik, saya contohkan. Saya share screen. Atau hari ini kita fokus ke ini ya Bapak Ibu, ke Classroom aja dulu. Google Meet, bisa deh besok. Google Meet sama aja dengan Zoom, sama aja. Cuman ada beberapa perbedaan sih. Kalau Zoom ini kan semua serba praktis, ada beberapa fitur Zoom yang tidak dimiliki Google Meet. Memang ada kekurangannya, tapi kelebihannya Google Meet ini sifatnya gratis tanpa berbatas waktu. Kalau kita menggunakan Zoom ini berbatas waktu Bapak Ibu, kecuali kita memiliki akun premium berbayar, akun yang berbayar. Kalau gratisnya hanya sampai 30-45 menit. Tapi kalau Meet tanpa batas waktu. Namun jumlahnya hanya 100 siswa, hanya 100 orang. Kalau Zoom macam-macam, ada yang 100, 300, 500, 50 ada yang 1000. Nah kalau Google Meet, kita tidak berbatas waktu, gratis selamanya, tapi hanya 100 orang. Untuk kita di sekolah, itu 100 untuk satu kelas sudah cukup. Kecuali jika ingin kita 3 kelas, 4 kelas juga bisa. Secara bersamaan video conference bersama-sama. Tadi saya di MPLS, saya mengenalkan pemanfaatan Google Meet dan Google Classroom untuk siswa baru. Karena mereka di SMP kebanyakan pembelajarannya luring. Kita kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana cara upload video? Bentar. Tadi yang bertanya siapa ya? Dari Ibu Pak Hamdani ya. Pak Hamdani. Kita coba ya, Pak. Upload video, boleh video, file video, boleh link video. Misal, saya buat ini Bapak Ibu, ini adalah link video. Ini link video. Bapak Ibu boleh klik tambahkan di sini. Nah, jika Bapak Ibu punya video di laptop Bapak Ibu masing-masing atau di perangkat Bapak Ibu tinggal klik mengajukan yang tanda pin ini. Nah, kemudian akan terbuka jendela seperti ini. Bapak Ibu tinggal upload di bagian mana video itu letaknya berada. Nah, kira-kira demikian. Nah, di mana video itu letaknya, maka bisa kita upload. Tinggal klik open, maka otomatis dia terupload. Saya coba ya. Saya coba aja deh. Anggap ini video ya Bapak Ibu. Anggap ini video. Nah, lagi proses.
Sudah tampil Bapak Ibu. Ini PPT kegiatan IG yang kita upload barusan. Kita anggap ini video. Kira-kira gitu Pak Hamdani. Atau Bapak Ibu boleh cari di sini di Google Drive jika drive-nya memiliki video yang ingin kita upload itu. Di-upload tadi yang ini kan. Nah, kemudian di drive kita, di penyimpanan drive kita, jika ada video, Bapak Ibu tinggal masukkan sama tahapannya. Atau jika Bapak Ibu punya link, boleh di sini di tautan ini. Atau Bapak Ibu langsung cari di YouTube. Apa misalnya ya? Pertumbuhan. Nah, mana yang cocok? Jika pilih satu misalnya tinggal klik add, otomatis akan tertambah dengan sendirinya. Tapi saya lebih suka karena kita pengennya materinya yang cocok sekali video itu dengan materi kita, maka kita cari dulu Bapak Ibu. Kita cari dulu videonya apa. Pertumbuhan dan perkembangan. Misal, nah ini saya ambil. Yang paling cocok ini nih. Bapak Ibu bisa klik link di bagian atas ini, URL-nya. Tinggal kita copy paste, pencet Ctrl C atau klik kanan copy. Atau Bapak Ibu bisa ambil di sini, bagikan, kemudian salin URL-nya, kemudian kembali ke, ini saya kembali ke sini, tambahkan link. Bapak Ibu, kemudian kita copy paste, kita pastekan, kemudian tambahkan tautan. Nah, akan muncul tampilannya di bawah ini. Nah, kira-kira demikian Pak Hamdani. Halo Pak Hamdani, masih standby dengan kami? Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan, ini tinggal 3.50, tinggal 10 menit lagi kebersamaan kita untuk pada hari ini. Oke, terima kasih Pak. Kemudian kata Ibu Ivana, selama saya menggunakan Classroom, kendala saya adalah full drive-nya. Jadi kalau ada tugas anak, sering tidak terkirim. Jadi Bapak Ibu, seperti yang dirasakan Ibu Ivana, sebelum belajar.id, saya juga merasakan hal yang sama. Izin Bapak Ibu. Saya juga merasakan hal yang sama. Nah, sekarang di belajar.id, gunakanlah itu Bapak Ibu. Tanpa batasan simpanan, bukan batasan simpanan, tanpa batasan penyimpanan. Kita bisa menyimpan video. Kalau kita memori harddisknya penuh, dari harddisk itu pindahkan ke drive. Memori anak-anak kita, video-video keluarga kita tidak ingin hilang gara-gara drive-nya, harddisknya rusak, naikkan ke drive, upload ke drive. Untuk belajar.id tanpa batasan kuota penyimpanan. Dari Ibu Saripah ini, izin bertanya bagaimana cara membuat breakout room di Google Meet Pak untuk diskusi saat game Meet langsung. Oke. Nah Bapak Ibu, Google Meet ini kita tidak bisa membuat break. Kalau di Zoom kan kita bisa buat break nih. Bentar, saya stop share dulu. Di sini Bu, Bapak Ibu ada breakout room. Tapi di Google Meet ini tidak bisa. Nah, biasanya tidak bisa. Tapi di awal Juni sih, akhir Juni kita launching info terbaru bahwa Google Meet bisa untuk breakout, bisa untuk pecah. Jadi kalau kita diskusi kelas, mereka kita bagi ke dalam kelas kelompok-kelompok kecil, kita bisa breakout. Tapi caranya gimana? Saya belum dapat informasinya, mohon maaf Bapak Ibu. Tapi kalau saya kasih ini nih. Sebentar saya share screen lagi. Ini langsung deh kita belajar bahas Google Meet Bapak Ibu. Dari Ibu pertanyaan tadi, kayak kita buka di sini. Kelihatan Bu? Share screen saya. Lihat Pak. Kelihatan Pak. Google Meet ya. Ya. Nah Bapak Ibu, karena kita butuh break room, sehingga siswa dapat melakukan kerja kelompok,
kita untuk Google Meet ini harus ada tambahan Bapak Ibu. Ekstensinya harus ada tambahan. Apa itu? Yaitu Meet Plus for Google Meet. Bapak Ibu bisa dicari di Chrome extensionnya, misal. Nah ini Bapak Ibu, Meet Plus for Google Meet. Saya pakai ini. Untuk apa? Untuk breakout room tadi saya coba. Ini saya stop video dulu. Kemudian saya buat instant meeting. Masih kelihatan Bapak Ibu? Nah ini Bapak Ibu. Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Nah di sini tampilannya Bapak Ibu, yang ekstensi Google Meet Plus ini ekstensinya, tambahannya ada fitur ini Bapak Ibu, fitur breakout room. Jadi kita punya berapa kelompok nih? Ada 4 kelompok kecil. Tinggal Bapak Ibu tambahkan di sini berapa jumlah kelompoknya. Karena saya tampilkan ini tidak ada anggotanya Bapak Ibu, ini baru saya 1 orang, maka tampilan ini tidak muncul. Tapi jika ada 5 atau 6 orang atau 2 atau 3 orang yang masuk di sini, ini akan muncul dengan sendirinya. Berapa jumlah room atau kelompok yang ingin kita pecah, kita buat. Kemudian kita create. Kemudian tambahkan siswanya di situ. Nah, untuk Google Meet, kita butuh itu Bapak Ibu. Record gimana seperti Zoom? Untuk Google Meet dengan tampilan, dengan pemanfaatan akun Gmail biasa, itu tidak bisa direkam, tidak bisa rekam, sehingga hasil video conference kita tidak bisa kita share kepada siswa. Tapi dengan belajar.id kita bisa rekam, ada fitur rekamnya. Kemudian bisa muncul ada raise hand-nya sama seperti Zoom. Jadi ini dia Bapak Ibu record meeting dan kita bisa menggunakan Jamboard atau whiteboard ini. Jadi kita dalam pengerjaan matematika misalnya kita bisa menggunakan papan tulis. Nah, yang disebut dengan transparansi dalam pembelajaran, nah inilah salah satunya kita dapat saling bertatap muka dan berdiskusi dengan menggunakan Google Meet ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Itu ya Bu Saripah ya. Kemudian dari Ya, Bu Yun. terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Nanti info terbaru akan saya share di grup terkait Google Meet ini. Ibu Yunita Sari, apakah bisa kelas kita yang di Classroom menggunakan google.com dipindah ke Google Classroom dengan akun belajar.id? Maksudnya gimana Bu ya? Kalau kita ingin memanfaatkan Classroom dengan akun belajar.id, Bapak Ibu tinggal tambahkan akun. Tambahkan akun saja di Bapak Ibu di Classroom kita. Di sudut kanan atas, nah kita tambahkan akun. Kalau awal mulanya Bapak Ibu hanya gmail.com, Bapak Ibu tinggal tambah akun lain. Tambah akun lain, maka tinggal Bapak input email. Tinggal Bapak input email belajar.id-nya. Kira-kira seperti itu. Terus pertanyaan Ibu Eti, Jamboard di akun SCH tidak adakah Pak? Kurang ngerti saya Bu, apakah di sch.id itu ada atau tidak. Tapi setahu saya untuk perekaman di sch.id tidak ada. Setahu saya, mudah-mudahan saya keliru. Kira-kira demikian.
Ibu Eti, apakah sudah punya akun belajarnya? Halo Ibu Eti. Soalnya halo. Soalnya di sekolah saya tidak punya akun sch.id-nya. Ada sih ininya websitenya, tapi belum kita kembangkan di situ. Ketika kita kembangkan website itu, tiba-tiba muncul akun pembelajaran belajar.id. Jadi kami ramai-ramai berpindah dari Gmail biasa ke belajar.id ini. Langsung ke sini. Jadi informasi terkait scha.id saya masih belum terlalu tahu Bapak Ibu. Mohon maaf. Silakan Bu Yunita, kalau ada pertanyaan. Ya gini Pak Rahmat, kan tadi nyoba mau bikin yang classroom di akun Belajar ID. Iya. Menggunakan yang emailnya google.com. Nah, ketika akun Belajar ID itu berarti kita bikin kelasnya kelas baru lagi gitu Pak ya. Ibu sudah pakai belajar.id di Classroom kan? Baru coba. Jadi maksudnya tuh nggak bisa dipindahkan yang kelas-kelas kita yang ada di. Iya. Bisa, Bu. Bisa. Gimana bisa. Pak? Baik, saya coba dulu ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Ibu Yunita ini dulu senior saya di SMA 4 Tanjung Jabung Barat. Baik. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kelas nih. Ada kelas di akun saya, biologi kelas 12 IPA 1. Oke. Ini ada kelas nih, biologi kelas 12 IPA 1. Nah, pertama Bapak Ibu, kita pengen pakai email belajar.id, tapi kita yang dimaksud dengan Ibu Yunita itu, kita tidak perlu lagi buat kelas baru. Kita cukup pakai kelas yang lama dari Gmail biasa ke belajar.id. Bisa. Misal, pertama caranya kita invite dulu Bapak Ibu. Kita copy invite link ini ke emailnya Bu Yunita Sari. Kita undang dia sebagai guru. Jadi Ibu Yunita Sari menginvite linknya kelas Ibu di Gmail biasa. Kita undang Ibu sebagai guru di akun belajar yang belajar.id. Nah, jika sudah, maka otomatis Bapak Ibu sebagai guru nanti, Bapak Ibu sebagai guru di situ, Ibu Yunita sebagai guru di situ. Oke ya Bu, sudah sampai sini oke ya? Kita copy invite link ini, nanti Ibu jadi guru di sana di kelas Ibu sendiri di akun belajar.id. Nah, jika sudah, Ibu punya akses untuk melakukan copy. Jika Ibu sudah gabung dengan kelas yang Ibu kirim sendiri dengan Gmail tadi, Ibu Yunita di akun belajar.id-nya punya akses copy. Nah, jika sudah, Bapak Ibu Yunita tinggal copy itu, tinggalkan kelas yang lama, misal. Saya langsung ya, Bu. Ini saya contohkan ini Gmail biasa. Ini nih PKWU. Tapi sini kan? PKWU saya. Geser ke sini basah dah, geser sini tadi. Bentar. Kenapa dia tadi kan kering kakaknya. Mohon maaf Ibu Zuriati, saya matikan dulu. Ini kita salin link undangan Bapak Ibu. Oke, kita emailkan nih, kita emailkan ke saya sendiri. Saya kirimkan email ke saya sendiri. Atau saya WA diri saya sendiri deh, boleh. Nanti kalau Bapak Ibu boleh lakukan seperti itu. Nih. Kita kirim. Kita cek di sini. Ini dia.
Oh bukan, belum masuk. Sebentar, saya refresh dulu. Nah, ini dia. Nggak loading sebentar, Bapak Ibu. Ya, ini dia. Nah, kita join kelas, Bapak Ibu. Oh, sebentar. Ini sebagai siswa. Saya salah. Bentar, salah saya. Iya. Mana tadi? Nah, ini. Kita buka dulu, Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Anggota. Nah, tambah guru di sini. Kita tambah guru. Ini dia. Kita undang dengan email. Oh maaf Bapak Ibu, tidak dapat mengundang pengajar di domain ini karena sifatnya ini organisasi. Sifatnya organisasi. Jadi Bapak Ibu, Bu Yunita, halo? Nampaknya dari Gmail ke, saya baru tahu nih, nampaknya dari Gmail ke belajar.id tidak bisa undang sebagai guru karena sifatnya tertutup organisasi Kementerian Pendidikan. Jadi terpaksa Ibu harus buat kelas sendiri lagi secara manual. Tapi kalau tapi kalau sesama belajar.id bisa Bapak Ibu. Jadi tinggal kita undang, kita klik undang. Nanti muncul email seperti ini, nanti kita join sebagai guru. Kalau sudah join sebagai guru, nanti Bapak Ibu punya akses klik kanan kelasnya, Bapak Ibu punya akses kelas copy. Nah, ketika copy kelas ini, Bapak Ibu dapat kelas yang baru yang dapat Bapak Ibu gunakan untuk pembelajaran. Kira-kira demikian. Saya juga baru tahu nih kalau yang dari Gmail ke belajar.id tidak bisa. Dengan demikian dari belajar.id pun ke Gmail mungkin juga tidak bisa. Saya baru bisa ya Pak ya. Iya. Gitu ya Bapak Ibu, mohon maaf saya baru tahu juga nih infonya. Ada lagi silakan. Ibu, ya sama-sama Bu. Ibu Siti Aisyah, apakah pembuatan absen itu harus di tempat bagian tugas? Tidak juga Bapak Ibu, tidak juga, boleh di materi juga boleh, di bagian tugas juga boleh. Tidak masalah. Tapi kalau untuk buat di classroom, memanfaatkan classroom sebagai sebagai absen, gunakanlah di bagian tugas. Gunakan di bagian tugas. Sebab di sana ada fitur mark as done. Telah dilaksanakan. Jadi ketika mereka telah dilaksanakan, mereka terkonfirmasi sebagai peserta yang hadir pada saat itu. Udah lewat nih Bapak Ibu, jam 4:06. Masih ada pertanyaan? Seru kita kayaknya ini. Besok kita akan membahas. Halo? Pak Ya, Rahmat, silakan. Ya. Yang di chat saya tadi, yang chat pribadi ke Bapak tadi ada pertanyaan berikutnya. Silakan langsung disampaikan Bu Yuli. Ini Pak, bagaimana kan tadi bisa ngundang wali murid dengan akun Belajar ID. Nah, berarti kalau kita ngundang wali murid, berarti wali muridnya tergabung sebagai anggota bareng siswa gitu ya Pak? Tidak. Tidak tergabung Bapak Ibu sekalian. Siswa tetap di dalam kelas kita, tapi orang tua tidak ikut di dalam kelas kita. Orang tua hanya mendapatkan email laporan saja, perkembangan siswanya, perkembangan anaknya. Demikian Bu Yuli. Oke Pak, terima kasih. Iya, itulah keunggulan. Saya tidak tahu yang SCH nih gimana nih, bisa nggak kira-kira invite guardian atau undang wali nih? Yang menggunakan SCH di room ini silakan kalau ada informasi, monggo di-share. Halo, Bapak Ibu. Belum ada ya? Oke. Jadi untuk invite guardian atau undang wali di akun belajar.id ini tidak memasukkan walinya atau orang tuanya ke dalam kelas, tidak. Hanya mereka menerima laporan saja berupa email bahwa
anak kita ini telah melakukan kegiatan ini, nilainya segini. Kira-kira demikian. Gitu ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi kah? Belum mencoba undang ortu. Baik, tahun ini kita kerjakan sama-sama Bapak Ibu. Kita kolek atau kita kumpulkan email dari wali kelas nih yang udah jadi wali kelas. Silakan minta anaknya atau siswanya untuk mengumpulkan email kakaknya atau orang tuanya. Sebab di daerah kami masih banyak juga orang tua yang tidak mempunyai email. Nah, undang. Kita masukkan ke dalam classroom kita sehingga oh, adik saya atau anak saya telah melakukan aktivitas ini. Kira-kira demikian. Ada lagi Bapak Ibu sebelum kita tutup? 4:09. Mudah-mudahan besok lancar jaya, tidak ada kendala sama sekali, saya mohon maaf. Besok kita akan bahas Google Doc, Google Slide, kemudian apa? Art and Culture, kemudian Google Earth. Nah, kita sama-sama membuat pembelajaran yang sifatnya kolaboratif, menyenangkan, sekaligus menambah wawasan siswa. Siswa dapat berselancar kemana saja mereka inginkan terkait dengan materi yang mereka pelajari. Apa kendalanya, apa tantangannya, besok kita akan bahas bersama-sama. Tidak ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya tutup. Ya, Pak Jamaludin. Iya, untuk Google Meet mungkin bisa ditambah lagi Pak? Besok ya, oke. Iya Pak, iya Pak. Ya, Tadi baik. gangguan. Baik. Ya, terima kasih, Pak. Besok kita bahas Google Meet juga sekalian Bapak Ibu. Kalaupun waktunya kurang, kita bahas lagi pada besoknya. Nah, juga saya lupa saya akan menyampaikan informasi terkait double sertifikat. Tapi besok deh, biar jadi penasaran Bapak Ibu susah tidur malam hari ini. Besok kita bahas bersama-sama. Terima kasih. Mohon maaf apabila kesalahan. Tentu banyak kekurangan dari presentasi dan dari layanan kami. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu Heni Septi Nuraini, kemudian kepada LPMP Kaltara, Kalimantan Utara, kemudian juga kepada Ibu DRB, Ibu Anita dari Kalimantan Utara. Saya ucapkan terima kasih. Besok kita jumpa lagi Bapak Ibu di pukul 2 tanpa kendala mudah-mudahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.